Halo guys, Sultan Arif di sini dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang strategi brand dari salah satu vendor smartphone yang cukup terkenal di Indonesia bahkan se-Asia yang bernama Vivo. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, saya pengen ngejelasin dulu nih tentang sejarah singkat dari brand smartphone Vivo ini nih. Jadi Vivo adalah sebuah brand smartphone asal Cina yang berada di bawah naungan BBK Electronics yang juga menaungi perusahaan smartphone seperti Oppo, Realme, dan juga OnePlus yang kantor pusatnya itu berada di Dongguan, Cina. Jadi menurut bisnis standard, vendor smartphone Vivo ini didirikan oleh dua pengusaha Cina yang bernama Duan Yongping dan Shen Wei pada tahun 2009. Nah, for your information nih teman-teman, saya dapat informasi menarik yang saya kutip dari iMedia. Ternyata si Shen Wei ini dulu bersama perusahaan BBK Technology and Communication, dia pernah memproduksi ponsel pada tahun 2004 di bawah naungan perusahaan BBK Electronics. Namun pada saat itu kurang laku dan kurang laris sehingga dia memberhentikan produksinya. Dikarenakan citra BBK Electronics ini dulu hanya berfokus pada home appliance atau bisnis perabotan rumah tangga elektronik. Kemudian pada tahun 2010 si BBK Communication Technology ini meluncurkan merek ponsel bernama Vivo. Nah, ingat ya, ponsel dan smartphone itu beda. Ponsel ini yang dahulu fungsinya hanya untuk telepon dan SMS dan fiturnya masih sedikit, sedangkan smartphone yang seperti kita pegang sekarang yang sudah canggih, sudah banyak fitur. Nah, kemudian pada tahun 2011 mereka mulai menjual smartphone-nya ke berbagai negara di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Berdasarkan pengamatan saya, persaingan di bisnis smartphone ini cukup ketat ya, karena mereka ini saling bersaing dan saling beradu inovasi. Apa sih yang ada di HP saya dan tidak ada di HP-nya mereka? Kira-kira gambaran ringkasnya seperti itu. Itulah kenapa makin kesini makin canggih sebuah smartphone ini dan makin murah. Nah, setelah mengembangkan inovasi tersebut, barulah disusul dengan kampanye iklan, strategi iklan, dan pemasarannya mereka. Seperti yang dilakukan oleh Vivo pada tahun 2012, di mana ia mengembangkan smartphone pertama di dunia dengan amplifier audio hi-fi built-in, yaitu Vivo X1. Kemudian juga disusul pada tahun 2014 dengan Vivo X5 Max yang diklaim sebagai smartphone tertipis di dunia dengan fitur amplifier audio hi-fi 2.0 yang berarti perkembangan dari smartphone sebelumnya. Kehadiran Vivo X1 pada tahun 2012 ini langsung melejit ke pasar global, telah berkembang ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Kemudian ekspansi internasional juga terjadi di tahun 2014, di tahun kemunculan Vivo X5 Max pada saat itu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan nih, kalau inovasi pembaruan dan pengembangan serta diikuti dengan strategi branding yang tepat bisa membuat nama suatu brand menjadi besar, bahkan melejit hingga ke seluruh dunia. Untuk target pasar Vivo, sepertinya Vivo berfokus pada generasi milenial nih. Gimana enggak? Karena bintang iklan yang digandeng dia pun sederet artis-artis ternama yang terkenal di kalangan generasi milenial. Ada Afgan Syareza, Agnes Monica, Al Ghazali, Jessica Mila, Marion Jola, Maudy Ayunda, Pevita Pierce, Prilly Latukonsina, dan Sheryl Sheinafia. Vivo bahkan berani menggandeng Lisa Blackpink sebagai brand ambasadornya. Siapa sih yang gak kenal Blackpink? Blackpink merupakan girl group asal Korea yang memiliki nama yang sudah mendunia. Hal ini dibuktikan dengan musik videonya yang memecahai rekor dengan penonton terbanyak dalam beberapa hari perilisan di YouTube. Video musik solo Lisa Blackpink pun juga memecahkan rekor penonton terbanyak dalam kurun waktu 24 jam di platform YouTube. Tidak bisa dibayangkan ya, berapa banyak Vivo harus merogoh kocek untuk artis nama seperti Lisa ini. Hal ini juga menjadi bukti kuat bahwa target pasar Vivo tidak hanya generasi milenial di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Vivo juga mengutamakan kualitas kamera sesuai dengan kebiasaan dan preferensi milenial yang doyan selfie. Strategi komunikasi Vivo dalam beriklan cukup memiliki resiko yang sangat tinggi berdasarkan pemaparan tadi ya. Saya menyebut ini dengan istilah taruhan. Kenapa? Karena apabila tepat sasaran dapat melejit bisnisnya bahkan sampai mendunia. Dan apabila gagal, kerugian yang diderita sangatlah besar. Ya, prediksi saya cukup untuk membuat suatu perusahaan bangkrut, kecuali ia memiliki saham yang besar. Ada informasi unik persaingan antara Vivo dan Oppo.
Oppo telah meriliskan smartphone-nya setahun lebih awal dibanding Vivo. BBK Elektronik sebagai induk perusahaan dua brand tersebut menerapkan strategi kanibalisme untuk menguasai segmen pasar. Strategi ini dinilai mampu menjadikan kedua merek tampil sebagai pemain paling kuat di pasarnya. Hal ini dilakukan dengan harapan perusahaan induk yaitu BBK Electronics dapat membendung laju kompetitornya. Berdasarkan sumber yang saya temui mengenai kondisi pasar ponsel smartphone di Indonesia di tahun 2021 ini, Oppo mendominasi pasar dengan smartphone seri A-nya. Kemudian Vivo di posisi kedua didorong portofolio produknya yang beragam dan mencakup semua segmen pasar. Sedangkan Samsung sepanjang 2021 tidak ingin kalah dengan pesaingnya dengan memproduksi ponsel di segmen harga terjangkau. Sedangkan Xiaomi berada di posisi keempat akibat masalah rantai pasokannya.